Selamat datang di program Melangkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa. Program yang akan terlaksana selama 1 jam ke depan dan pastinya bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda dan akan mengulas mengenai isu-isu yang terjadi di Banyumas dan sekitarnya. Sebelum itu, pemirsa dapat menyaksikan kita langsung saja melalui streaming YouTube, Instagram, hingga Facebook dan juga TikTok. Langsung saja dicari BMS TV Official atau Banyumas Televisi Official. Maka dari itu, Indonesia Berduka, Pemuda Berbicara. Langsung saja kita akan mengulas mengenai efisiensi anggaran. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan narasumber hebat kami. Langsung saja boleh dikenalkan, Mas? Ya, saya Muhammad Agung Kadafi. Saya dari mahasiswa UIN Saizu. Kebetulan saya sekarang menjabat Dewan Eksekutif Mahasiswa di Universitas UIN Saizu di bagian sosial dan politik, bidang sosial. Oke, siap nih. Mas Agung ya berarti Iya, dipanggilnya benar, Mas. Mas Agung. Oke, Mas Agung. Nah, sebenarnya ada lagi nih Mas ya di sebelah Mas Agung nih. Boleh di sebelahnya langsung saja Mas diperkenalkan? Ya, perkenalkan saya Ahmad Fikri Andrianto dari Himpunan Mahasiswa Islam. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam dan aktif di pergerakan mahasiswa dan juga pemuda di Banyumas. Oke, baik. Nah, di sini sudah ditemani oleh Bung Agung dan juga Bung Fikri. Nah, nanti Bung Agung dan Fikri izin memanggil dengan Bung ya. Nah, kebetulan hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 Februari 2025 telah terlaksana sebuah aksi. Ya, betul. Nah, tadi turun ke jalan juga ya, Mas ya? Betul. Pasti betul, mengkawal. betul. Dan ini jujur saja pemirsa, bajunya ini masih fresh from the oven ya. Dan bisa dilihat kita di sini akan mengulas seputaran perhitam-hitaman karena memang Indonesia sedang berduka saat ini. Langsung saja, boleh saya akan bertanya langsung terkait dengan aksi yang hari ini terjadi. Tapi sebelum itu kita akan bahas efisiensi anggaran sendiri. Sebenarnya bagaimana nih Bung efisiensi anggaran yang terjadi? Menurut Bung terkait dengan keluarnya regulasi ini, kebijakan ini, sebenarnya bagaimana tanggapan Bung terkait kebijakan ini yang keluar? Boleh dari Bung Fikri dulu? Ya, kalau dari saya adanya instruksi Presiden jelas nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ini salah satu bentuk cikal bakal pembodohan generasi bangsa, di mana dampak-dampak efisiensi anggaran ini sangat berdampak kepada pendidikan khususnya. Karena secara tidak langsung data juga sudah terpapar di media sosial atau di televisi bahwa pendidikan dan juga kesehatan tidak menjadi prioritas utama bagi bangsa. Nah, maka dari itu efisiensi anggaran ini jika memang terlaksana sangat berbahaya bagi generasi bangsa ke depan. Oke. Baik. Nah, kalau dari Bung Agung sendiri bagaimana Bung Agung? Kalau dari saya pribadi ya, ya tadi karena sudah adanya inpres ya, instruksi presiden, jadi mau bagaimanapun keadaannya, efisiensi anggaran ini mau tidak mau harus dilaksanakan begitu. Dan menurut saya juga yang terdampak mungkin hanya bukan pendidikan begitu, tapi banyak kementerian-kementerian lain yang mungkin bukan hanya di bidang pendidikan saja mungkin yang terdampak dari efisiensi anggaran ini. Dan kita juga lihat bahwa adanya keputusan efisiensi anggaran ini sebenarnya banyak bertolak belakang dengan keputusan-keputusan selanjutnya begitu. Misalkan salah satu contoh ketika efisiensi anggaran itu berlaku, misalkan kemarin yang rame ada pengangkatan staf sus begitu kan, itu kan jadi polemik lagi di masyarakat begitu. Oke, baik. Di sini memang sangat menjadi polemik sih sebenarnya di mana-mana ya, apalagi netizen. Tapi kalau misalkan kita membahas efisiensi anggaran, ini kan berimpaknya sebenarnya luas ya tadi, bukan hanya pendidikan. Nah, terkait dengan efisiensi anggaran, apakah bila dilanjutkan ke depan kan akan sangat beresiko. Namun sebagai mahasiswa, kacamata mahasiswa yang sangat amat rigid atau sangat amat wah ini nih yang harusnya menjadi hal yang warning sekali, itu apa nih? Boleh dari Mas Agung dulu? Ya mungkin kalau ya sebenarnya harus tahu dulu begitu. Sebenarnya buat efisiensi anggaran ini buat apa dulu begitu. Di awal kan pemerintah menekankan bahwa efisiensi anggaran ini untuk membiayai program makan siang gratis begitu. Dengan adanya program itu
ya jadi mengefisiensikan anggaran. Tetapi ternyata pada kenyataannya begitu, kemarin juga baru dibilang bahwasannya anggaran ini juga akan masuk ke program yang akan dibuat oleh Presiden Prabowo itu Danantara begitu, Investment. Okay. Jadi kan dari situ aja kontradiktif begitu. Iya, ini sebenarnya efisiensi anggaran ini untuk apa? Buat apa ke depannya begitu? Kalau nanti pada akhirnya hanya untuk investasi, kan kita tidak tahu ke depan bagaimana investasi itu akan berhasil atau tidak. Apakah bisa dipertanggungjawabkan apa tidak ketika mungkin pada nantinya katakan gagal begitu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Oke, baik. Tadi sempat disinggung nih oleh Mas Agung terkait dengan ini tujuannya untuk apa. Nah, ini juga kontradiktif. Kontradiktifnya ini, kalau menurut Bung Fikri nih, kontradiktif dari pemerintah. Kira-kira statement tersebut apakah sesuai dengan janji-janji yang di awal? Baik, silakan. Berarti terhitung per hari ini 122 hari. Iya. Kabinet Merah Putih. Nah, jadi adanya hal ini itu, kalau bagi saya pribadi, semua ini terjadi karena memang hasrat atau hawa nafsu dari pemerintah terkait megaproyek IKN. Ada juga kereta cepat Indonesia-China. Terus ada juga program makan bergizi gratis. Nah, ada juga lagi yang masih saya heran itu, banyak sekali di kabinet sekarang kan sangat gemuk dibanding selanjutnya, dibanding sebelumnya. Adanya wakil menteri, adanya staf sus, adanya utsus. Ini mereka kan digaji pakai anggaran negara. Nah, menurut saya efisiensi anggaran ini dihabis-habiskan untuk hal itu. Nah, menurut saya bahwasanya stabilitas atau skala prioritas daripada makan bergizi gratis ini apa? Sampai sekarang pun belum terdampak. Banyak sekali kasus-kasus di Papua contoh. Mereka menolak makan bergizi gratis. Mereka meminta pendidikan yang bermutu. Di beberapa wilayah juga makanan bergizi gratis, makanan ini tidak ada, maksudnya tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini anggarannya kemana? Gitu. Nah, janji-janji Prabowo yang dulu sampai sekarang menurut saya belum terlaksana satupun. Hanya angka yang mungkin menurut Prabowo atau kabinet yang mungkin bagi masyarakat hanya manipulatif belaka. Sebetulnya tidak berdampak pada masyarakat. Oke, gimana tuh Bung Agung? Apakah menanggapi dari Mas Fikri ini, adakah yang oke, betul, atau adakah yang mau ditambahkan? Gimana nih Bung? Iya, secara garis umum sih sebenarnya ya benar begitu. Maksudnya tidak ada hasil sebenarnya. Hasil yang pasti sebenarnya efisiensi anggaran ini untuk apa? Ya tadi mungkin ada proyek IKN, ada proyek ini, proyek itu, proyek ini. Tapi kan pemerintah tidak pernah mengklarifikasi bahwasannya efisiensi anggaran ini itu untuk apa begitu ya, untuk apa gitu, dan sebenar-benarnya untuk apa begitu. Yang mungkin baru disinggung kemarin ya mungkin tentang makan siang gratis mungkin sama Danantara begitu. Nah, baik, di sini akan saya tanya lagi lebih lanjut terkait dengan gerakan yang terjadi hari ini. Ini kan 19 Februari 2025 memprotes terkait kebijakan. Nah, ini banyak sekali yang bilang ke kita kalau misalkan mahasiswa itu terkadang geraknya lambat gitu. Ada yang harusnya disuarakan tapi tidak disuarakan. Kenapa pada saat baru keluar efisiensi anggaran baru pada demo nih gitu. Padahal yang kemarin-kemarin juga adanya korupsi, adanya kejadian kasus yang lain. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih? Apakah memang mahasiswa bergerak itu pada saat tertentu kah atau bagaimana nih? Dari Mas Agung boleh. Oke. Mungkin kalau misalkan contoh lah ya, anggaplah ya, kenapa mahasiswa tidak pernah membahas tentang atau berdemo tentang masalah korupsi? Karena lagi-lagi di Indonesia sendiri ya korupsi itu terjadinya setiap tahun begitu, dan kita sudah hampir terbiasa dengan kata korupsi begitu. Jadi untuk perihal demo mungkin korupsi ya lebih kepada
kebanyakan ya di sosmed begitu. Biasanya kalau dari saya pribadi ya mahasiswa akan memang menunggu momen gitu, menunggu momen yang pas gitu. Dari sekian banyak mungkin kebijakan yang nantinya sudah benar-benar merugikan begitu, merugikan masyarakat gitu. Dan kalau bisa kita jadikan menjadi satu bahan kolektif yang nantinya memang matang dan diajukan dan atau dituntut kepada pihak yang terkait begitu. Oke, berarti ini terkait dengan momen dan juga kolektivitasnya tersebut ya. Oke. Namun permasalahan ini juga tidak selesai sampai di situ nih, Bung. Banyak juga yang bilang kayak ya apakah mahasiswa itu sebenarnya juga ante-ante pemerintah atau bagaimana nih? Boleh nih langsung dari Bung Fikri karena hal tersebut jadi polemik juga. Sebetulnya kalau berbicara mahasiswa, apalagi aksi, identik sekali kan. Karena bagi saya mahasiswa itu bukan hanya sekedar agent of change, social control, tapi kita ini mahasiswa kan sebagai semiotik intelektual. Sosok ikon yang memiliki intelektual tinggi, akademisi. Nah, jadi ketika memang kita mau mengadakan aksi bukan semata-mata ada masalah kita aksi besok, nggak bisa begitu. Kita harus ada riset dulu, kita harus ada kajian dulu, kajian akademiknya bagaimana, kajian ilmiahnya bagaimana. Kita sepakati bersama forum, baik dari kalangan mahasiswa, elemen masyarakat atau sekitarnya. Barulah ketika memang masalah ini benar-benar sudah menjadi meradang, barulah kita mengenai aksi besar-besaran. Oke, baik. Baik, nah nih Mas Fikri dan Mas Agung, sepertinya ini akan semakin memanas lagi di sesi selanjutnya. Namun kita tahan dulu, pemirsa tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa. Langsung saja kita akan mengulas topik yang hangat, panas, dan mencekam sepertinya ya di Februari ini. Tapi di sini loh Bung, Februari itu selalu dibilang sebagai baru Februari loh. Udah banyak rentetan yang terjadi di bulan Februari ini. Bagaimana menanggapi rentetan yang terjadi di Februari? Mulai dari gas, mulai dari makan bersiang gratis juga, makan siang bergizi gratis tersebut, pemotongan dana Kementerian Pendidikan yang itu. Bagaimana nih melihat fenomena di bulan Februari ini dari Bung Fikri? Pertama, saya pribadi sangat berharap bahwa Prabowo tidak menjadi malapetaka bagi negara. Oke. Dengan Februari ini mungkin agak sedikit kelabu, bahkan langit pun ikut bersedih ketika kita memperjuangkan hak-hak rakyat tadi. Tanggapannya terkait masalah-masalah yang baru-baru ini salah satu bentuk kegagalan daripada Prabowo di awal langkahnya. Baik Prabowo, Gibran maupun Kabinet Merah Putih. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus selalu peka, apalagi mahasiswa, pemuda, harus selalu peka terhadap isu-isu politik terkini, sekecil apapun. Apalagi baru kemarin isu terkait Menteri SDM Pak Bahlil tiba-tiba miskomunikasi dengan Prabowo, tidak adanya instruksi untuk gas di kalangan masyarakat kecil harus kepada induknya. Ini kan salah satu pemutusan rantai yang langsung kepada intinya. Nah, saya berharap bahwasanya kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda, apapun ke depan ancaman, kita harus siap pasang badan jadi garda terdepan untuk aspirasi masyarakat. Begitu. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Bung Agung terkait hal ini Februari yang kelabu? Ya, Februari yang kelam ini ya, atau kelabu hitam gitu ya. Iya. Setelah benar juga ya, setuju yang dibilang sama Bung Fikri tadi. Sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah kenapa pemerintah ini
selalu memutuskan atau mengeluarkan kebijakan begitu yang membuat masyarakat itu menjadi gaduh begitu. Selalu berulang-ulang kali pemerintah selalu membuat kebijakan yang membuat masyarakat pada akhirnya berantem sesama masyarakat begitu. Ada pro ada kontra begitu kan. Ya maksudnya apakah tidak dikaji dulu sebelum mengeluarkan kebijakan dari sisi pemerintahnya begitu. Okay. Baik nih Mas Agung, saya juga tersedak sedikit tadi terkait dengan diskusi tersebut. Kita melihat lagi dan berkaca lagi di Februari yang kelam dan kelabu ini ya. Kalau dilihat bagaimana nih respon dari pemerintah menanggapi protes-protes yang masuk? Nih boleh dari Mas Agung dulu lagi nih Mas. Oke. Biasa begini, karena mungkin ya sekarang nggak bisa dibungkiri bahwa di era sekarang sosial media menjadi senjata utama juga bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi begitu. Nggak kaget juga di era sekarang begitu, justru pemerintah mendengarnya itu ketika ramai di sosmed, baru dikasih tindakan, baru dikasih klarifikasi begitu. Ya mungkin pada akhirnya kenapa bisa sampai ada aksi, ya mungkin karena di media sosial ini mungkin tidak ditanggapi dengan baik ya, makanya pada akhirnya ya udah jalan terakhirnya adalah ya kita harus aksi begitu. Kalau menurut Bung Fikri tadi kan sudah dibilang terkait dengan tanggapan pemerintah yang memang seperti ini gitu loh. Emang dari Bung Fikri sendiri sebagai organisasi yang aktif di kepemudaan melihat hal tersebut, seharusnya pemerintah itu seperti apa sih idealnya? Ini baru mungkin, soalnya sebelum saya berangkat ke sini, saya melihat di berita di media sosial bahwasanya Luhut Binsar Panjaitan itu mengatakan bahwasanya tagline Indonesia gelap itu bukan Indonesia yang gelap, tapi kau yang gelap. Nah, itu salah satu bentuk yang dia ini mau melawan masyarakat, melawan mahasiswa itu bagaimana? Kalau bagi saya tidak ada daya upaya kekuatan yang lebih besar dibanding kekuatan masyarakat dan mahasiswa dan juga pemuda. Gitu. Setinggi apapun pangkat ataupun jabatan dari tokoh-tokoh politik, lebih kuat kekuatan masyarakat, pemuda dan mahasiswa. Lalu sampai sekarang respon pemerintah ini bagi saya kadang lucu. Kenapa tuh? Tiba-tiba ada putusan. Nanti ada pengalihan isu apa gitu. Contohnya, Bung. Contohnya, ini ada kasus efisiensi anggaran. Kan ditutupi dengan mungkin ya, kalau pandangan saya mungkin ditutupi dengan datangnya mega bintang sepak bola Ronaldo ke Kupang. Itu mungkin agak sedikit ke situ. Terus kedua, yang waktu gas LPG 3 kilo. Mungkin itu agak sedikit pengalihan isu terkait kafling sertifikat di laut. Jadi memang secara tidak langsung, secara pribadi saya, Bapak Prabowo ini masih dibayang-bayangi oleh Bapak Jokowi itu sendiri. Menarik. Barusan saya akan ulas habis ini, Bung. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Indonesia menjadi republik, sebelumnya kan kerajaan. Tradisi kerajaan adalah meneruskan keluarganya menjadi seorang pemimpin. Pendapat saya begitu. Baik. Sebentar untuk Bung Agung, kita akan membahas terkait dengan pemerintahan Merah Putih sekarang ya, Bung. Kalau misalkan terkait pemerintahan ini, Bung, apakah memang benar masih ada bayang-bayang yang seharusnya tidak ada, Bung? Bagaimana, Bung? Ya faktanya, mau ngomong enggak tapi faktanya iya. Gitu. Ya lagi-lagi sebenarnya yang mengatakan faktanya adalah pemerintahan itu sendiri, bahkan presidennya itu sendiri gitu. Membuat yang meyakinkan masyarakat bahwasannya presiden mungkin sekarang dibayang-bayangi oleh presiden yang lalu, karena di berbagai kesempatan bahkan presiden sendiri ya mengatakan bahwa ya kemarin ya yang baru di Rakernas atau Rakernas Gerindra gitu, bahwa sampai Prabowo juga menyebutkan bahwa hidup Jokowi, berarti kan wah kenapa bisa segitunya begitu? Kenapa kalau misalkan emang karena
alasannya adalah karena beliau mantan presiden, kenapa tidak hidup Yang SBY, lain. hidup Megawati, dan seterusnya, Oke. begitu. Kan berarti tanda tanya begitu. Terus juga yang kedua, mungkin yang baru-baru lagi ya tentang Danantara, kenapa harus Jokowi yang menjadi Dewan Pengawasnya begitu? Oke, baik. Nah, Bung Fikri, apakah dengan statement dari Bung Agung ini, gimana nih, Pak? Kalau terkait bayang-bayang Jokowi ini, ada pertanyaan dari benak saya, apakah mungkin Jokowi ini punya kartu as waktu Prabowo itu membeli pesawat bekas? Waduh. Nah, bisa jadi kalau Jokowi tidak jadi Dewan Pengawas, dibongkarlah itu semua. Kan dari dulu begitu mainan Indonesia. Waduh. Jadi bagaimanapun siapapun presidennya, di belakangnya ini itu masih bisa bermain manuver. Begitu sih, Kak. Oke, baik. Nah, Bung Agung dan Ya. Bung Fikri, nah kalau misalkan kita mengulas terkait dengan pemerintahan lagi, ini tidak ada habisnya lagi. Banyak netizen, Bung, banyak netizen yang selalu bercuit. Tagar-tagar itu keluar dengan sangat cepat, termasuk Indonesia Gelap tadi. Nah, tapi tagar Indonesia Gelap juga diikuti tagar-tagar lain. Banyak ya tagar-tagar lain. Bahkan ada jokes-jokes sekarang terkait dengan pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Terkait hal-hal tersebut, menurut Bung, terkait tagar Indonesia Gelap ini, bagaimana, Bung? Dari Bung Fikri dulu. Secara umum, tagar Indonesia Gelap ini sampai bulan Februari ini sangat merepresentasikan keadaan negara sekarang. Bahkan berita protes elemen masyarakat, mahasiswa sudah sampai ke mancanegara. Taiwan sudah memberitakannya. Nah, tidak hanya Indonesia Gelap saja sebetulnya, Kak. Ada juga Kabur Aja Dulu. Ini kan ada salah satu unsur entah masyarakat yang sudah putus asa atau memang udah malas lah menjadi penduduk negara di Indonesia ini, mending pindah negara kayak gitu. Oke, baik nih, Bung Agung. Nah, tadi kan meneruskan lagi, itu kan ada beberapa hashtag yang muncul nih, dan kemarin juga banyak dari pemerintahan itu ada yang juga membuat sebuah acara juga ngundang-undang terkait juga kerja, nyari peluang kerja di Indonesia juga sulit ya, Bung. Nah, dan lain-lain. Hal tersebut juga berimpact nih, Bung, terkait tagar-tagar tersebut. Sejatinya tagar tersebut juga diprotes oleh pemerintah. Ada juga yang kayak, ya udahlah, nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu itulah. Gimana, Bung? Tagar-tagar yang diprotes oleh pemerintah, tapi kadang ada lucunya juga. Contoh kayak kemarin yang Wemanaker ya, kalau nggak salah, wakilnya bilang ya udah, tapi ya udah silahkan kabur aja atau nggak usah kembali bahkan. Sedangkan menterinya malah ingin mengevaluasi. Berarti kan dari situ aja menggambarkan bahwa mereka mengkritik tagar itu hanya dari pribadi saja begitu, bukan hasil mungkin dari kesepakatan begitu. Dan seharusnya menurut saya ketika baik lagi tagar-tagar itu kan adalah gambaran begitu suasana masyarakat pada umumnya di Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah begitu, bukannya malah mengkritik tagar-tagar itu, tetapi mengevaluasi begitu. Kenapa pada akhirnya tagar-tagar ini bermunculan gitu. Oke, baik nih. Terkait dengan aksi yang terjadi hari ini, 19 Februari 2025. Ini adalah aksi yang serikat ini ya, BEM seluruh Indonesia. Nah, itu dia turun ke jalan melakukan aksi di berbagai daerah. Betul. Responnya sungguh luar biasa nih kalau di sosial media ya, Bu. Ada yang juga bilang Indonesia gelap. Iya, memang gelap. Ini mau kayak gimana nih kalau misalkan pemerintahan hitam putih masih begini terus ke depannya gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Sebab akibatnya. Boleh dari Mas Agung dulu nih. Kalau mungkin gini, pada akhirnya saya yakin masyarakat ketika diberi suasana yang seperti ini, kondisi saat ini, terus dengan kebijakan-kebijakan yang selalu menimbulkan masalah, polemik di dalam masyarakat itu sendiri begitu. Saya yakin pada akhirnya nanti akan ada bumerang sendiri bagi pemerintah. Mungkin ya kita nggak tahu, kita bisa bilang bahwa akankah terjadi reformasi jilid 2 begitu. Ya kan? Ya
semua kemungkinan bisa begitu. Kalau misalkan tidak ada perubahan atau tidak ada introspeksi dari pemerintah khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang tidak mungkin berpihak kepada rakyat gitu. Oke, kalau dari Bung Fikri gimana, Bu? Jelas, semua permasalahan ini muncul dengan angan-angan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, Indonesia gelap, sangat gelap. Februari sangat kelabu dengan permasalahan di berbagai wilayah, apalagi di pemerintah. Carut marutnya masyarakat ini disebabkan oleh pemerintah, bukan dari masyarakatnya lagi. Di mana semua sektor, baik dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, semua susah digapai. Nah, maka dari itu 122 hari ini adalah kegagalan Prabowo. Waduh, jadi seorang presiden. Baik, Bung Fikri dan Bung Agung, ini semakin menarik. Kita akan ulas lebih lanjut di segmen selanjutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa, bersama dengan Bung Fikri dan juga Bung Agung. Bung Agung dan Bung Fikri, tadi kita sudah mengulas terkait dengan bagaimana tanggapan tagar-tagar tadi yang viral di sosmed, perjuangan, pergerakan mahasiswa dan juga pemuda di seluruh Indonesia. Tapi kita akan mengulas kembali nih terkait dengan tuntutan yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2025 ini. Masih fresh from the oven, menggunakan baju yang sama, datang ke lokasi ini. Sangat berterima kasih kami karena sudah hadir di sini. Kira-kira apa saja nih, Bung, yang dituntut? Boleh kira-kira dari Bung Agung ada ya bisa diberitahu? Kemungkinan, ya saya izin baca ya. Kemungkinan ada 10 tuntutan dari mahasiswa, begitu. Khususnya Aliansi Mahasiswa se-Banyumas Raya ini. Mungkin saya bacakan dari pertama aja ya, atau langsung poin-poinnya aja? Boleh poin-poinnya langsung. Oke. Untuk poin pertama, menuntut pemerintah meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Kedua, menuntut pemerintah membentuk kebijakan dengan memperhatikan prosedur serta kajian akademik yang ada. Ketiga, menuntut pemerintah memperbaiki segala prioritasnya dalam membangun negara dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan pendukung. 4. Menuntut dicabutnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran yang justru mengancam berbagai sektor termasuk pendidikan. Kelima, menuntut pemerintah untuk tidak memotong anggaran pendidikan serta kesehatan sebagai bentuk investasi bagi bangsa dan negara. Keenam, menuntut pemerintah meninjau kembali program makan bergizi gratis yang kontraproduktif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketujuh, menuntut pemerintahan yang tidak anti kritik serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 8, menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai konflik agraria serta membentuk kebijakan yang tidak merusak lingkungan. 9, menolak adanya militerisme dalam ranah-ranah sipil yang makin gencar dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ke-10 dan yang menjadi poin terakhir juga, menolak pemerintah gemuk yang dijalankan berdasarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menuntut pemerintah dijalankan dengan sistem meritokrasi serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, boleh minum dulu, Bung. Silakan. Aman. Nah, di sini 10 tuntutan sudah dilayangkan dan pastinya tadi sudah turun ke jalan. Ini ada juga yang menarik terkait beberapa komentar dari netizen terkait tuntutan ini. Pancasila, kita akan membahas Pancasila nih, Bung. Mereka itu saking tuntutan ini viral gitu. Sila kedua sama ketiga tuh diparodikan, dicoret dari Indonesia.
Jadi yang pertama ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, itu dicoret tuh. Tandanya masyarakat menilai hal ini itu sudah sangat, wah ini sudah mengenai dan mencoreng yang harusnya ini seperti ini, tapi ini tidak seperti ini. Bagaimana nih Bung terkait dengan respon masyarakat? Boleh Bung Fikri? Kalau bagi saya respon masyarakat tersebut, saya bersyukur berarti masyarakat sudah peka. Terlebih dengan adanya kondisi-kondisi permasalahan di negara. Nah, tetapi mengenai mencoreng sila-sila itu, ini kan mungkin kebebasan ekspresi. Iya betul, masyarakat. Parodi. Seperti itu. Jadi silahkan, tapi saya mengambil nilai plusnya adalah masyarakat sudah peka. Jadi tidak hanya mahasiswa kayak gitu. Jadi masyarakat kecil, masyarakat biasa pun sudah merasakan dampaknya bahwa kepemerintahan Kabinet Merah Putih 122 hari gagal melaksanakan program kerja sementara. Itu kan. Terkait dengan 122 hari, bagaimana nih Bung? Terkait dengan 122 hari yang udah yang udah dijalankan gitu. Sebenarnya 10 poin tadi menggambarkan 122 hari dalam pemerintahannya Prabowo Gibran ini. Di dalam tuntutan-tuntutan itu juga menjadi tuntutan yang pastinya gitu membela dan mementingkan kepentingan rakyat begitu. Oke, baik. Di sini tadi turun ke aksi jalan, betul nggak? Ya. Nah, kira-kira Bung sebagai apa nih Bung, kalau boleh tahu, Bung Agung? Kalau saya sendiri tadi bertugas menjadi koordinator lapangan dari kampus saya sendiri. Oke. Kalau Bung ini dari organisasi pastinya Bung? Iya. Atau, oke, baik. Bagaimana nih Bung kondisi di lapangan tadi? Boleh dari Bung Fikri dulu? Kondisi di lapangan tadi cukup kondusif, tidak seperti aksi tahun kemarin atau bulan kemarin. Dan alhamdulillah aksi pada sore hari ini kita dipersilahkan masuk sampai ke dalam depan pendopo Bupati. Dari dulu-dulu kita hanya sampai di pagar batas gitu. Jadi ada satu kemajuan lah. Dari Pemda kita sebagai mahasiswa dipersilahkan masuk sampai ke depan pendopo. Oke, baik. Terkait dengan hasil tadi, bagaimana nih Bung? Boleh disertakan hasilnya, bagaimana? Mungkin kalau dari hasil tadi ya, karena sudah diterima juga oleh pihak dari DPRD, walaupun yang mewakilkan itu hanya 3 orang DPRD dari beberapa fraksi begitu. Karena tadi juga mahasiswa menuntut, mana sih DPRD yang lain, masa cuma 3 begitu. Nyatanya tidak tahu alasannya kenapa begitu. Yang pasti saya sangat disayangkan mereka-mereka yang memang dipilih oleh rakyat yang seharusnya menjadi dewan perwakilannya mereka itu sendiri, gitu. Khususnya dapil-dapilnya mereka yang mungkin tadi bahkan ikut serta juga dalam demo, tidak ikut keluar gitu, tidak menemukan begitu, tidak bertemu kepada si pemilihnya begitu. Tapi dengan hasil yang tadi kami dan teman-teman begitu sudah membuat video begitu, video dan juga membuat pernyataan dengan DPRD Banyumas yang menyatakan bahwa mereka juga mendukung apa yang kita tuntut ke pemerintah saat ini begitu. Oke, baik. Nah, terkait hal tersebut, kira-kira apakah bisa menjamin dari respon pemerintah yang diharapkan menurut prediksi lah ya, kita memprediksi, namanya prediksi kita kan nggak tahu ya. Boleh dari Bung Fikri? Kalau menjamin 100% kita tidak bisa mengatakan itu kan. Tapi yang jelas sampai hari ini dan kapanpun apa yang kita tuntutkan kita akan selalu mengawal. Bahkan bila perlu 1 kali 27 jam kita mengawal aspirasi ini. Boleh diperjelas 1 kali 27 jam itu seperti apa, Bung? Gak tidur semalam. Oke, baik. Berarti sampai ada hilal, sampai pokoknya terus sampai dikawal. Final, iya. Oke, baik. Tapi kalau tadi Bung Fikri kan juga turun ke lapangan. Adakah hal-hal yang seharusnya dinilai dari pemerintah? Ini kan banyak daerah-daerah yang tidak bisa sampai masuk ke dalam, ada yang harus menarik pagar terlebih dahulu, bahkan ada yang sampai
tidak usah diperintahkan oleh polisi-polisi itu ngomong tidak usah menunjuk-nunjuk, tidak usah inilah, tidak usah aksi-aksi seperti ini gitu. Miris atau tidak, Bung? Kesempatan keadilan ini masih hanya di sini, belum di luaran sana, belum seperti Indonesia, Bung. Gimana, Bung? Jelas di skala wilayah Banyumas dengan adanya respon daripada pemerintah atau instansi yang melarang adanya masyarakat atau mahasiswa berekspresi, ini menurut saya ironis. Jadi kenapa kita berpendapat saja dibatas-batasi gitu. Nah, ini baru berpendapat, apalagi kita bergerak lebih untuk mengajukan satu tuntutan gitu. Bahkan bisa saya katakan, jika memang permasalahan ini terus berlanjut, reformasi jilid 2 bakal terjadi. Mahasiswa serentak seluruh Indonesia akan bergerak untuk menjalankan reformasi jilid 2 itu. Oke, baik. Terkait dengan reformasi jilid 2 nih. Kenapa ya? Oke. Apakah saya harus mengubah pertanyaannya? Boleh. Oke, reformasi jilid 2. Sebagai mahasiswa dan juga pemuda daerah sini, usaha dan cara mengawal agar hal tersebut tidak terjadi, bagaimana nih, Bung? Ya pastinya kita mau terus Indonesia ini baik-baik aja begitu ya, tanpa perlu mungkin adanya reformasi jilid 2 begitu. Ya mungkin salah satu caranya ya teman-teman ya itu sudah terbukti sekarang juga begitu. Mahasiswa di seluruh Indonesia bergerak terus mengawal ketika isu-isu yang sudah mendesak gitu, yang sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia khususnya begitu. Mereka akan mengawal dari mahasiswa-mahasiswa ini sendiri begitu untuk mengawal keputusan-keputusan yang memang merugikan masyarakat begitu. Oke, baik. Bung Fikri, beberapa kali kita juga melihat ya realitas yang ada di masyarakat. Terkadang ada masyarakat juga yang tergolong tidak turun aksi jalan, ada juga masyarakat yang kayak menilai sebuah aksi itu sebagai hal yang udahlah kan bisa didiskusikan, ada jalan baik bisa didiskusikan gitu. Tidak semua masyarakat itu terbuka dengan hal tersebut. Sejatinya apa yang diharuskan nih, Bung, untuk bisa memberi edukasi atau apa untuk masyarakat luas terkait aksi? Iya, jelas Kak, bahwasanya beberapa elemen masyarakat merespon kurang baik adanya aksi. Karena memang aksi nggak jauh dari adanya anarkis, chaos, dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya masyarakat yang apatis akan hal itu, masyarakat yang belum terdampak atau belum merasakan. Saya yakin masyarakat yang sudah terdampak itu akan ikut serta dalam prosesi itu. Baik. Karena kalau kita di era sekarang, katakanlah era globalisasi sudah menjadi hal yang wajar, senjata utama media sosial. Aksi ini hal yang paling penting menurut saya. Turun ke jalan itu hal yang paling utama. Langsung kepada sasarannya. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa memberitahu di usia 40-50 mengenai permasalahan di negara kalau nggak ada aksi? Mereka apakah bermain media sosial? Tidak. Makanya aksi itu harus terus dijalankan sampai kapanpun itu, Pak. Oke, baik. Siap, kita akan lanjutkan kembali diskusi kami, pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, masih di topik yang kita akan ulas. Indonesia Gelap, tetap bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa. Langsung saja kita akan mengulas sesi puncak kita ya, Bung Fikri dan Bung Agung, terkait dengan efisiensi anggaran. Kita akan menakar kembali pemerintahan. Sesuai dengan tajuk tema kita, sejatinya, seharusnya
solusi untuk pemerintah ke depan atau baru-baru ini seperti apa nih harusnya dilakukan nih Bung? Silakan Bung Agung, boleh? Ya, solusi dan langkah mungkin ya buat pemerintah yang seharusnya diambil pemerintah mungkin yang pertama adalah mencoba untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat begitu, keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang seringkali memang itu merugikan masyarakat itu sendiri begitu. Kalau dimungkinkan begitu, sebelum membuat kebijakan begitu, mungkin berkoordinasi satu dengan yang lain, kementerian satu dengan yang lainnya. Jangan sampai ketika ada polemik begitu, saling lempar-lemparan. Itu yang sering pada akhirnya terjadi di Indonesia begitu, saling lempar ketika ada munculnya permasalahan, dilempar menyalahkan satu sama lain antar kementerian begitu. Ya pengkajian terhadap kebijakan yang benar-benar final begitu, yang nantinya akan diterbitkan mungkin dengan undang-undang yang ada begitu di DPR, ya sudah seharusnya melewati seleksi yang memang kalau bisa masyarakat itu dilibatkan dan yang menjadi fokus utamanya adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat di Indonesia ini. Oke, baik. Bung Fikri. Kalau saya ada 2 poin mungkin. Oke. Yang mungkin menjadi solusi. Pertama itu evaluasi besar-besaran terkait makanan bergizi gratis. Oke. Karena program makan bergizi gratis ini setahu saya tidak memiliki skala prioritas. Jadi angan-angan Prabowo dan Gibran ini memberikan makanan bergizi gratis ke seluruh Indonesia. Nah, itu bisa menjadi hal yang utopis bagi Indonesia Emas 2045 gitu. Kedua, cabut Inpres nomor 1 tentang efisiensi anggaran. Itu 2 solusi yang bisa meredam permasalahan di kalangan masyarakat sampai sekarang ini. Oke, baik. Bung Fikri dan Bung Agung, kita akan melihat ya bagaimana solusi dan juga hal ini. Tapi sekali lagi, kita kan paham terkait dengan solusi ini. Terkadang pemerintah tuh juga selalu saja memberikan kata-kata manis untuk menenangkan terkait hal ini. Bagaimana nih Bung, terkait pemerintah yang selalu memberikan perkataan manis? Boleh dari Bung Agung. Iya, maksudnya pemerintah itu kan jangankan setelah menjabat, sebelum menjabat memang yang dikeluarkan hanya kata-kata manis begitu. Terkait dengan pemerintah ketika sudah muncul polemik yang ada di masyarakat dan mencoba untuk menenangkan begitu. Untuk sampai saat ini rasa-rasanya masyarakat sudah tidak percaya lagi kalau itu kata-kata manis, begitu. Ya kadang juga bukan hanya dengan kata-kata manis, mungkin tadi juga sempat disinggung, bahkan dengan pengalihan isu begitu, untuk mungkin meredam masyarakat begitu, amarah masyarakat. Oke, baik. Dari Bu Fikri. Kalau dari saya tadi gimana Kak? Kata-kata manis, Bung. Kata-kata manis. Saking ini ya, Bung ya, saking tidak asing dengan hal itu ya, Bung. Jadi salah satu profesi yang paling mudah atau nyaman untuk berbohong, bermanipulatif adalah seorang politik. Oh, baik. Jadi wajar saja suara masyarakat ketika pemilihan itu kan diperah seperti sapi. Tapi ketika sudah dapat perahannya, apakah mereka diberikan haknya? Tidak. Dia hanya diperah ketika 5 tahun sekali mungkin. Iya, 5 tahun sekali. Nah, maka dari itu, ya kalau bagi saya tidak ada janji politik. Semuanya itu bohong. Janji-janji di awal Prabowo ketika debat capres, sampai sekarang mana yang terlaksana? Tidak ada. Ada yang mau terlaksana tapi gagal. Makanan bergizi gratis. Itu. Terus terkait janji lagi. Saya itu sebetulnya masih heran dengan adanya wakil presiden yang sampai saat ini sepertinya ingin memposisikan diri sebagai presiden. Baik.
Dimanapun situasi dan kondisinya dia selalu tampil. Oke. Dan mungkin dia mungkin pengen dianggap sebagai presiden kedua. Ya karena dia wakil presiden mungkin ya Kak. Oke, baik. Kedua, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang terkait pemerintahan Prabowo ini, waktu kunjungan ke luar negeri dapat apa? Atau dapat investasi dari Tiongkok, Turki, Saudi? Kalau dapat, ngapain pakai efisiensi anggaran? Itu berarti tandanya kunjungan Prabowo ke luar negeri ini nihil. Hanya menghabiskan anggaran negara untuk jalan-jalan dengan menteri sambil berjoget-joget. Baik. Bagaimana Bung tanggapannya? Ya, seperti itu ya maksudnya. Seperti itu maksudnya. Lagi-lagi kalau kita melihat mungkin dari tadi mungkin yang dibahas tentang bagaimana anggaran itu gitu terbuang, maksudnya terbuang sia-sia mungkin tadi dengan adanya kunjungan kerja begitu. Kemarin juga yang baru-baru ini katanya nggak boleh gitu, katanya studi banding keluar. Tetapi setelah 3 harinya suruh studi tentang IKN untuk keluar begitu. Itu kan kenapa lagi-lagi ya selalu pemerintah ini mengeluarkan kontradiktif yang membuat ricuh aja begitu. Nggak tahu, senang aja pemerintahnya buat masyarakatnya itu bergejolak antara satu sama lain begitu. Baik, Bung Agung dan Bung Fikri. Nah, sebagai closing statement puncak kita nih, Bung, untuk masyarakat Indonesia, pemudi harapan bangsa, apa pesan yang disampaikan? Silakan Bung Fikri. Menjadi seorang pemuda dan mahasiswa adalah satu keistimewaan karena memiliki kekuatan besar, yakni idealisme. Harapan saya kepada masyarakat dan juga mahasiswa pemuda di Banyumas, kita harus selalu peka terhadap permasalahan-permasalahan nasional, terutama permasalahan negara. Oke, baik Bung Fikri. Bung Agung, silakan. Untuk pemuda dan mahasiswa begitu, tanpa dibukiri kita adalah salah satu ujung tombak negara kita saat ini begitu. Sudah seharusnya kita melek dan ikut andil mengatasi begitu. Walaupun andil itu terlihat kecil, hanya bersuara begitu, tapi tidak apa-apa begitu. Sebisa mungkin, semampu mungkin kita bersuara untuk mengawal apa yang menjadi polemik di negara kita saat ini begitu. Dan terakhir mungkin menurut saya adalah resiko paling besar dari sebuah pergerakan itu adalah bukan kematian, tetapi kita tidak bisa memenangkan masyarakat yang tertindas. Oke, baik, siap. Digarisbawahi pemirsa, di sini sudah datang 2 aktivis hebat kita, pejuang di lapangan yang pastinya di sini selalu menyuarakan yang seharusnya. Diharapkan juga pemirsa dapat sama, mari kita suarakan yang harusnya disuarakan. Indonesia gelap, mari pemuda kita bersuara, dan pastinya harapan yang terbaik untuk Indonesia ke depannya, Indonesia Emas 2045 pemirsa. Jadi pemirsa, saya langsung saja tutup ya untuk Bung Fikri dan juga Bung Agung. Terima kasih banyak telah hadir di acara kita, dan nantinya kami juga mengucapkan mohon kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk selalu melek akan isu-isu terkini. Saya Sabrina Sabila mewakili tamu yang telah hadir mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan yang disengaja atau tidak. Saya tutup, sampai jumpa dan saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa.